Kan begitu. Tanya, ini kebetulan ada pula yang dokter atau orang kesehatan, saya tanya yang lainnya. Kita masuk lagi sedikit ini. Nah, menentukan urutan pelaksanaan pembelajaran, mana yang lebih dulu, itu yang harus kita kaji. Titik awal proses pembelajaran. Jadi kita harus membawa mahasiswa itu belajar dari yang sederhana ke yang kompleks. Dari yang mudah ke yang sulit. Harus begitu. Struktur kompetensi ada 4. Hierarkikal, berjenjang dari bawah ke atas. Prosedural, proses, horizontal. Pengelompokan, ada kelompok-kelompok, ada berjenjang juga, ada prosedural, atau kombinasi. Nah, inilah ada 4 yang sering Bapak Ibu buat adalah hierarkikal. Padahal tidak hierarkikal. Kalau hierarkikal itu topik-topiknya itu adalah prerequisite. Kalau topik ini belum dikuasai, maka topik berikutnya tidak akan bisa. Nah, seperti ini. Kalau topik 1, capaian pembelajaran 1 ini belum dicapai, maka tidak bisa dia mempelajari topik ini. Mempelajari untuk mencapai capaian pembelajaran tidak bisa juga. Jadi yang dibuat struktur adalah capaian pembelajaran ya, yang merupakan jenjang, ada prerequisite. Jadi 1 menjadi prasyarat 2, 2 menjadi prasyarat 3. Itu yang hierarkikal. Untuk mudahnya seringkali Bapak Ibu membuat seperti ini untuk mudahnya. Yang tidak betul. Hati-hati itu. Contohnya ini. Kalau tidak bisa menjelaskan hubungan jumlah uang beredar dengan investasi, maka tidak akan bisa menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Kalau ini tidak tercapai, maka tidak bisa menganalisis hubungan uang beredar dengan investasi. Ini contoh di ekonomi. Ya. Nah, sekarang saya beri kasus. Bapak Ibu, saya minta untuk merencanakan pembelajaran siswa itu dapat menggunakan formasi tambah kurang kali bagi dengan betul. Itu tujuan capaian pembelajaran umumnya. Tentunya capaian pembelajaran khususnya mahasiswa dapat menggunakan notasi tambah. Mahasiswa dapat menggunakan notasi kurang. Mahasiswa dapat menggunakan notasi kali. Mahasiswa dapat menggunakan notasi bagi. Buat itu. Apakah hierarkikal atau tidak? Mana yang harus kita ajarkan lebih dulu? Nah, ini ibu-ibu, kalau punya anak kecil diajari tambah kurang kali bagi, mana yang duluan? Tambah. Sudah itu? Perkalian. Tambah habisku. Perkalian. Kurang. Tambah kurang. Perkalian tambah Kali bagian. baru bagi. Sekarang saya tanya, kalau berbicara perkalian, apakah perlu berbicara kurang? Tidak perlu lagi, Tidak. Prof, karena sudah. Tidak. Berarti kurang tidak merupakan jenjang ke kali. Kan begitu. Belajar tambah
sudah itu belajar kali, bisa nggak? Bisa. Bisa, Prof. Katakan Bisa, kali. bro. Bisa. Bisa, Bro. Karena 3 kali 5 berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nggak ada kurang. Iya kan? Iya, Prof. Iya. Jadi antara kurang dan kali itu bisa sejajar. Horizontal. Tetapi belajar bagi itu harus menguasai kurang dan kali. Untuk bisa belajar kali maupun kurang harus bisa dulu yang tambah. Nah, menyusun yang sederhana aja bingung ya. Apalagi menyusun mata kuliah kita. Ya, ingat itu ya. Ingat tambah kurang kali bagi. Mana yang harus duluan? Yang prerequisit tambah ke kurang, tambah ke kali, terus kurang dan kali prerequisit untuk bagi. Jadi bukan hierarchical murni. Kalau prosedural seperti ini 1, 2, 3. Nah, contohnya menyusun proposal kajian media, menyusun instrumen kajian media. Kalau proposalnya tidak ada, instrumennya gimana mau disusun? Kan prosedural. Lalu mengumpulkan data tentu instrumen sudah. Mengolah data tentunya sudah terkumpul data. Kan prosedur ini. Ya. Mungkin capaian pembelajaran Bapak Ibu ada yang prosedural, ada yang hierarkikal. Oh, yang ketiga. Cluster. 1, 2, 3 ini bisa dibolak-balik ngajarnya. 2, 3, 1 atau 3, 2, 1 atau 1, 3, 2. Ini adalah sekelompok. Contoh, saya mengajarkan statistik. Ini berbicara korelasi pakai non-parametrik. Ini korelasi gabungan antara non-parametrik, parametrik. Ini korelasi yang parametrik. Tidak ada kaitannya. Bisa sejajar, bisa bolak-balik. Tapi ke sini regresi. Berbicara regresi harus tahu tentang korelasi. Nah, jadi prasyarat. Ini suatu contoh di statistik. Nah, tapi contoh di sini lain lagi. Ini saya ambil dari Pak Agus Santoso nih. Pembuatan mentega, pembuatan keju, pembuatan susu kental, pembuatan susu bubuk, ini sejajar, bisa dibolak-balik. Tetapi kesemuanya ini menjadi prasyarat membuat cara pengolahan susu segar. Kalau ini belum, ini tidak bisa katanya. Gitu. Ini orang peternakan ini, ya, yang buat seperti itu. Ya, nah, ini contoh pengelompokan. Kemudian kombinasi. Ini kombinasi. 1 menjadi prasyarat 2. 2, 3, 4 itu sekelompok. Jadi kalau sudah 1, 2, 4, 3 boleh. 3, 4 boleh. Ya. Tapi 2, 3, 4 menjadi prasyarat 5. 5 prosedural ke-6, ke-7, ke-8. Jadi penggabungan ini, ya, ada yang hierarkikal, ada yang kelompok, ada yang prosedural, kan gitu. Nah, contoh seperti ini.
menjelaskan teori-teori manajemen umum dan menjelaskan ini menggunakan fungsi manajemen, menyusun. Ini di bawah-bawah masih menjelaskan. Yang tidak boleh dicontoh adalah ini kalau dibuat yang kecil-kecil terlalu tidak bisa baca. Satu tatap muka seyogianya satu capaian pembelajaran. Ini satu tatap muka dua kali tatap muka satu capaian pembelajaran. Itu yang kurang tepat. Dan sekali lagi, ini contoh yang tidak perlu dicontoh untuk 100%. Karena satu capaian pembelajaran untuk 2 kali tatap muka. Jelas ya Bapak Ibu? Satu capaian pembelajaran itu 1 kali tatap muka. Kalau mau buat lebih dari 1 kali tatap muka, lebih dari 1 capaian pembelajaran untuk 1 kali tatap muka boleh. 1 kali tatap muka boleh lebih dari 1 capaian pembelajaran. Tetapi seyogianya pilih yang paling tinggi. Nah, kalau subtopiknya berbeda gimana? Nah, itu boleh. Menjadi beberapa capaian pembelajaran. Gitu loh. Nah, buat capaian belajar per tatap muka 1 aja sudah cukup. Dan ini menurut peraturan 16 kali tatap muka. Ini peraturan. Bapak Ibu mau melanggar peraturan ya silakan. Peraturan nasional. Malah justru ini kan berasal dari Amerika. Ya, SKS itu Amerika. Kalau dulu kita kenaikan kelas itu Belanda. Sekarang ke Amerika. Nah, aturannya, nah, saya kan mengemukakan yang sesuai aturan. Saya ngajarkan juga sesuai dengan aturan. Kalau bisa Bapak Ibu lakukan sesuai dengan aturan nasional atau internasional. Bagaimana kalau perguruan tinggi menerapkan hanya 16 kali itu dengan ujian? Itu quote and quote ada korupsi waktu. Mahasiswa bayar untuk 16 kali diajarkan di pembelajaran, tapi di-cut menjadi 14 kali pembelajaran. Yang 2 kali adalah ujian. 16 kali itu, 16 minggu itu pembelajaran. Kalau dengan UTS dan UAS menjadi 18 minggu. Kalau tambah lagi ada minggu tenang berarti 19 minggu. 1 semester. Nah, itu sebenarnya hak yang bayar ya. Yang bayar siapa? Mahasiswa. Kalau itu swasta. Ya. Kalau negeri ada pemerintah membayar. Saya sering katakan kepada mahasiswa saya, bahasanya saudara itu membayar saya tidak seberapa. Gaji saya itu dari pemerintah. Ya, dari pajak-pajak. SPP itu hanya untuk nambah sedikit aja. Jangan merasa saudara bayar. Oleh karena itu, hargai dosen, hargai karyawan yang melayani saudara, membuat saudara mau jadi orang sukses. Kan gitu ya. Sekali lagi, buat kotak itu 16. Enggak usah UTS sebutkan sini, UAS tidak perlu disebutkan sini. Ya, 16. Yang ini pecah 2, ini pecah 2, pecah 2, pecah 2. Ini karena kebetulan 2 tatap muka, makanya ini kalau dibuat 16 memang terus terlalu kecil juga ini ya. Sebenarnya bisa ini dibuat 16, dipecah ini. Ini kan berbicara fungsi pengawasan.
Ada berapa fungsi dengan perbedaan antara rencana dan kenyataan. Nah, dibuat rencananya dulu, lalu dibandingkan rencana kenyataan.